Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Oke. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tablik akbar ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan ruqyah ramai-ramai. Insyaallah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat dia. Oh, gapalan saya macam aderai, saya ngikat dia, saya meruqyah. Insyaallah 2 kali pukul sehat. Jadi saya kira di dalam kedudukan surat edaran sendiri itu menurut saya juga mengalami kejanggalan. Dia mengatur masyarakat, tetapi kemudian produk yang dipakai adalah produk surat edaran. Dan itu kemudian yang kedua, secara konten mengalami banyak sekali catatan. Misalnya di situ meminta supaya persyaratannya suaranya bagus. Ini berbahaya sekali. Nanti kalau kemudian orang yang azan, orang yang selawatan, orang yang pujian sebelum sholat, suaranya tidak bagus. Pertanyaannya, siapa yang menentukan suara bagus tidak bagus? Kalau itu kemudian nanti terjadi disharmoni di antara masyarakat, itu bisa masuk kepada pidana. Pasal 3115 KUH pidana itu berbahaya sekali, itu salah satu pengecekan. Anda nggak bagus, orang yang bagus nih. Susah itu nanti terjadi. Nah, contoh lagi misalnya terkait selain terhadap masalah suara, itu juga terkait dengan masalah waktu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan waktu? Atas dasar apa 10 menit? Atas dasar apa 5 menit? Atas dasar kenapa tidak 1 menit? Kenapa tidak 3 menit? Apakah ada riset? Dan seterusnya. Ini saya kira hal-hal yang saya melihat surat edaran ini ada niat baik, tetapi konten yang diatur terlalu dalam. Melampaui kewenangan saya. Itu malah kewenangan. Itu kewenangan masyarakat, biarkan diselesaikan masyarakat. Harusnya penyelesaian bukan melalui surat edaran, tapi edukasi. Melalui ceramah, melalui pendidikan, melalui peningkatan wawasan dan seterusnya. Bukan kemudian melalui surat edaran. Pengeras suara itu adalah alat. Pengeras suara adalah alat. Dari zatnya alat nggak ada hukumnya. Hukumnya adalah tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jika Anda gunakan untuk menyuarakan kebatilan, maka hukumnya batil. Jika Anda gunakan untuk menyuarakan kebenaran, maka hukumnya adalah kebenaran. Sebab itu wasilah. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu perantara, sarana itu hukumnya tujuan. Kalau tujuannya benar, maka jadi benar. Maka pengeras suara adalah seperti yang lainnya. Tidak ada nas dari hadis Nabi, Al-Quran, dan para ulama yang dianggap dari mujtahidin, dari ulama-ulama besar yang mengatakan bahwasanya itu ada sesuatu yang dianggap bid'ah. Tidak ada. Kalau Anda termasuk orang yang tidak mau pakai pengeras suara, ya buat diri Anda sendiri. Tapi jangan mengatakan orang lain melakukan bid'ah. Pengeras suara adalah alat.
Bahkan kalau dikembalikan kepada maqasid, jadi apa? Kemaslahatan nanti. Nabi itu menghimbau kalau menyampaikan sesuatu itu agar kita mengangkat suara, agar orang tidak salah paham. Tempatnya ditinggikan. Berkumandang azan di atas, menengok menaranya, ingat kita pelangi, hijau, kuning, dan biru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang, banyak dipasang begini. Ini baru sejak peraturan betul. Di beberapa tempat selama ini begitu rusak. Begitu keluar peraturan banyak mengganti baru. Mantap. Begitu azan berkumandang, melonglong suara anjing. Oh, kenapa anjing melonglong? Karena anjing menengok setan. Jadi anjing itu bisa nengok setan, Pak Ustaz? Bisa. Aku ingin nengok setan, apa kayak anjing? Cabut kornea anjing itu, pasang. Rupanya setelah dipasang, nampak kawan-kawan awak itu setan semua. Wah, kau sangka selama ini kawan, hantu juga kau rupanya. Nauzubillah. Itu makanya Allah tak mengasihi mata anjing kita, supaya kita husnul. Menak bandingkan suara azan dengan suara anjing. Memanglah kau menteri penjilatku? Beginilah menteri agama yang akidahnya dijual. Aturan toa masjid dikritik. Menaki aku. Kalau anjing tetangga menggonggong bersamaan, kalian terganggu nggak? Demokrasi.id. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan mushola. Aturan ini kemudian menimbulkan polemik dan kritikan dari berbagai kalangan. Soal aturan adzan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, mushola menggunakan toa, tidak, silahkan. Karena itu syiar agama Islam. Katanya di gedung daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022. Meskipun begitu, ia minta suara-suara toa diatur volumenya maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan juga disesuaikan di setiap waktu sebelum adzan. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah adzan. Tidak ada pelarangan, kata Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya saja, jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan menimbulkan gangguan. Karena kita tahu misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter itu ada mushola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Kita bayangkan lagi, saya muslim dan saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng, itu rasanya bagaimana, kata Yakut lagi. Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya adalah suara gonggongan anjing. Anggap menak bandingkan suara adzan dengan suara anjing. Mustafa Nahro, parah betul Pak Menteri. Politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardoyo mengkritik keras Menteri Agama Yakut Holil Qomas.
Pasalnya, Mustafa Nahro menilai bahwa Menah telah membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Suara adzan kok dibandingin suara anjing? Parah betul Pak Menteri, kata Mustafa Nahro melalui akun Twitter pribadinya. Dilansir dari berita yang ditanggapi Mustafa Nahro, Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Dalam penjelasannya, Gus Yakut sempat memberikan contoh soal gonggongan anjing yang dapat mengganggu. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa. Tidak, silakan. Karena itu syiar agama Islam, katanya di gedung daerah Provinsi Riau pada Rabu 23 Februari 2022. Meskipun begitu, ia minta volume suara toa diatur maksimal 100 desibel. Selain itu, Gus Yakut juga meminta waktu penggunaan toa masjid disesuaikan di setiap waktu sebelum adzan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Yakut mengatakan bahwa di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter ada musola ataupun masjid. Ia juga mengajak untuk membayangkan jika dalam waktu bersamaan, toa-toa masjid menyala bersamaan. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Gus Yakut juga mengajak membayangkan jika orang muslim hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng. Itu rasanya bagaimana? Ujarnya. Tak sampai di situ, Gus Yakut kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi kalau kita hidup dalam satu waktu. Benak bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Ustadz Hilmi, astagfirullahaladzim. Ustadz Hilmi Firdausi meminta agar Menteri Agama Yakut Holil Qomas meralat pernyataannya. Aktivis dakwah tersebut menanggapi pemberitaan berjudul "Menak bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing". Astagfirullahaladzim, maaf Pak Menteri, sepertinya kurang elok membandingkan lantunan suara dari masjid, adzan, tilawah, selawat, dan lain sebagainya dengan gonggongan anjing. Semoga segera diralat, ujarnya melalui akun Twitter Hilmi28, Rabu 23 Februari 2022. Saat berada di gedung daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022, Menak Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya saja jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Karena kita tahu misalnya ya, di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musola dan masjid, katanya. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya. Lanjutnya. Kita bayangkan lagi, saya muslim dan saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng. Itu rasanya bagaimana? Ujarnya lagi. Pria yang akrab disapa Gus Yakut ini kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi kalau kita hidup dalam satu kompleks misalnya. Kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Katanya. Suara-suara ini pun yaitu suara-suara yang harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu. Lanjutnya. Ia kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya. Jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana,
Melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu, tandasnya. Berikut adalah beberapa komentar dari warganet. Hancurlah umat Islam semenjak Menteri Agamanya dijabat preman dari hutan, ujar Akhiruddin. Orang PA kok diangkat jadi menteri? Ya gila, ujar insan jongos. Biadab, timpal dewa. Juga setan yang takut azan, ujar Hendy. Setan, timpal nasi goreng. Kuping dangdutan pasti tak enak dengan suara azan, ujar Gas. Hai Menak, bagaimana penduduk yang tinggal dekat rel kereta? Apakah keretanya harus pakai peredam suara atau bagaimana? Ujar Yudhistira. Astagfirullah, timpal Isan. Stres. Buat kita yang waras, mari kita abaikan bacotnya menteri. Serukan kumandangkan azan pakai speaker, ujar Cenong Cilubah. Harus didemo ke Kemenak. Suara azan disamakan dengan suara anjing. Saraf, ujar Egila. Menteri murtad, semoga mulutmu bisa diobatin, ujar Israel. Mino semakin depan, timpal Ortonik. Azan sehari cuma 5 kali dan masing-masing paling lama 5 menit. Kok jadi dibuat masalah besar ya sama rezim ini, ujar pemerhati berita. Jika memang benar apa yang dikatakan beliau, amat parah sekali nih Menteri Agama seperti ini, ujar Rafa. Dari dulu kala tidak ada yang mempermasalahkan suara toa, baru sekarang jadi ribet gini, ujar Umi. Menteri Agama yang tak dihargai umat Islam, ujar Munasti. Jangan-jangan dia non-muslim, ujar Buzzer. Supaya nggak terganggu, yang non-muslim ikut aja muslim, jadi mu'alaf, gitu aja repot, ujar Royhan. Yang keluar dari mulutnya menggambarkan tentang dirinya, mungkin baru marah, ujar Yanto. Nah, mulai keseleo, pejabat mulutnya harus dijaga betul, itu cerminan hati dan ilmu adalah mulut, ujar Sujana. Ini menteri agamanya apa ya, ujar Muhammad. Dia orang bodoh diberi jabatan, sama saja anjing diberi makanan pakai piring emas. Nggak tahu dia emas itu barang berharga, ujar Irwan. Menteri anjing peliharaan, ujar Anonymous User. Berarti dia termasuk yang terganggu. Berarti agamanya apa? Tanya Desi. Ini benar-benar manusia terkutuk, berani suara adzan dan pengajian dibandingkan dengan suara anjing, ujar Ustadz Kamal. Mereka bilang azan itu suara anjing, ujar anak bangsa. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah